Cheng Yao juga mengajukan beberapa saran yang masuk akal dan untuk pertama kalinya Qian Heng yang biasanya tidak pernah memuji orang dia memuji Cheng Yao di depan umum. Bao Rui pun heran dengan sikap bosnya tersebut. Setelah jam kerja selesai Qian Heng terus mengawasi gerak-gerik Cheng Yao. Ketika dia melihat Cheng Yao mulai membereskan barang-barangnya dia buru-buru mengejarnya dengan harapan mereka bisa pulang bersama namun Cheng Yao minta maaf dan menolak dengan alasan masih perlu fokus mengurus kasus sehingga dia memilih tetap tinggal di hotel. Ia juga tidak bisa memasak makan malam untuk bosnya tersebut. Cheng Yao pun langsung buru-buru pulang meninggalkan Qian Heng sendirian yang tampak sedikit kecewa. Malam itu Cheng Yao mengirimkan berkas kasus yang sudah dia susun kepada Qian Heng. Qian Heng pun tampak puas dengan kinerja asistennya tersebut. Untuk membuatnya kembali ke rumah Qian Heng berpura-pura meminta Cheng Yao bahwa ada salinan kertas dari materi kasus di rumah yang mungkin sangat ia perlukan. Ketika Cheng Yao kembali dia hanya menemukan secarik catatan dari Qian Heng yang memintanya agar tinggal di rumah dan jangan sok kaya dengan tinggal di hotel. Sementara Qian Heng sendiri menginap di villa. Saat membuka berkas yang disebutkan Cheng Yao menemukan bahwa Qian Heng telah memberikan catatan rinci pada dokumen tersebut membuatnya merasa terharu. Yang tidak diketahui oleh Cheng Yao adalah Qian Heng diam-diam berdiri di luar memperhatikan kamar dari kejauhan. Kemudian dia menunggu hingga lampu kamar dimatikan sebelum dia pergi. Pada scene yang berbeda saat malam hari Cheng Si pulang ke rumahnya, saat hendak masuk ke rumah tiba-tiba mantan suaminya Deng Ming sudah ada di sana. Dalam kondisi sedikit sempoyongan dia memaksa untuk masuk ke rumah Cheng Si. Ia pun curhat mengenai keluarga istri barunya yang menindasnya dan memohon agar mereka bisa bersama seperti dulu lagi bahkan ia juga memperlihatkan foto Cheng Si saat bersama Wu Jun. Kemudian Deng Ming pun memeluk dan hendak mencium Cheng Si namun kakak Cheng Yao itu langsung menyiram muka mantan suaminya itu dan langsung mengusirnya dari sana. Keesokan harinya Cheng Yao ditemani Bao Rui pergi menemui ayah Dongshan untuk membahas tes DNA. Qian Heng mengetahui bahwa ayah Dongshan sangat sulit dihadapi dan dia khawatir Cheng Yao akan mengalami perlakuan tidak menyenangkan. Oleh karena itu dia secara diam-diam mengawasi mereka dari kejauhan namun yang tidak disangka-sangka ayah Dongshan langsung tanda tangan dokumen setelah mengetahui bahwa bayi yang dikandung oleh King Mei adalah laki-laki. Seorang perawat yang merawat ayah Dongshan menuduh Cheng Yao sebagai pengacara yang tidak bermoral karena membawa orang ketiga untuk merebut harta warisan. Perawat itu merasa kasihan kepada istri sah dan putrinya yang telah merawat ayah Dongshan begitu lama namun justru dikhianati. Cheng Yao tidak bisa berkata apa-apa namun tetap menjalankan tugasnya sebagai pengacara yang adil dan mengikuti perkembangan kasus. Meskipun begitu dia merasa tidak nyaman dengan situasi ini sehingga memutuskan untuk mendonasikan bayaran pengacaranya kepada lembaga amal. King Mei yang sedang hamil besar datang dan mendengar bahwa ayah Dongshan telah tanda tangan di dokumen tersebut. Khawatir bahwa istri Dongshan akan mengalihkan harta King Mei memutuskan untuk tidak menunggu kelahiran anaknya dan ingin melakukan tes DNA menggunakan darah dari tali pusar bayi tersebut. Cheng Yao memperingatkan bahwa hal ini beresiko menyebabkan keguguran tetapi King Mei yang lebih mengutamakan warisan tetap bersikeras. Cheng Yao mulai meragukan niat King Mei sebagai seorang ibu yang baik yang tampaknya tidak peduli dengan keselamatan bayinya. Dan dia menduga bahwa sejak awal King Mei mendekati Dongshan hanya demi uang. Cheng Yao merasa iba terhadap Dongshan yang telah dimanfaatkan. Keesokan harinya hasil tes DNA keluar dan terbukti bahwa bayi yang dikandung King Mei adalah anak dari Dongshan. Sekarang kasus ini hanya tinggal menunggu sidang dan Cheng Yao berhasil menyelesaikan kasus tersebut namun dia terlihat sama sekali tidak merasa senang. Setelah itu Cheng Yao ingin mengantar King Mei pulang tetapi ternyata ia sudah dijemput oleh seorang pria. Mereka terlihat sangat dekat dan pria itu mengatakan bahwa King Mei sudah ditipu oleh Dongshan salah mengira kebaikan Dongshan sebagai cinta. Dan ucapan Dongshan bahwa ia lajang adalah sebuah kebohongan. Dia berharap orang lain tidak menghakimi King Mei dan meminta agar Cheng Yao membantunya memenangkan gugatan. Melihat semua ini Cheng Yao merasa semakin kecewa dengan sisi gelap manusia. Saat ingin pulang Cheng Yao kesulitan mendapatkan taksi.
Kian Heng yang berpura-pura kebetulan lewat berhenti di depannya dan menawarkan tumpangan dengan mobil pribadinya. Di sepanjang perjalanan Baorwi terus saja memuji Kian Heng yang perhatian padanya tanpa menyadari bahwa perhatian bos mereka terus tertuju pada Cheng Yao. Di tengah perjalanan karena terlalu banyak bicara rekan kerja Cheng Yao diturunkan di tengah jalan oleh Kian Heng. Hal tersebut membuat suasana sedikit menjadi canggung. Cheng Yao berusaha memecahkan keheningan menanyakan apakah Kian Heng tidur nyenyak dalam beberapa hari terakhir ini. Kian Heng berpura-pura tegar berbohong bahwa dia tidur sangat nyenyak. Tidak lama kemudian sidang kasus pun dimulai. Berkat profesionalismenya Kian Heng berhasil membantu King Mei memenangkan kasus tersebut, namun Cheng Yao merasa sedih dan murung setelahnya. Saat keluar dari pengadilan dia bertemu dengan Dong Min yang sedang memarahi kakeknya karena berpihak kepada pihak ketiga yang melawan ibunya sendiri dan mengakui anak haram sebagai cucunya. Sang kakek merasa malu mengangkat tongkatnya dan ingin memukul Dong Min, tetapi Cheng Yao dengan sigap menarik Dong Min tapi malah membuat dirinya yang terluka akibat pukulan itu. Dong Min marah pada Cheng Yao menuduh bahwa sebagai pengacara mereka tidak punya prinsip. Kian Heng segera muncul untuk membela Cheng Yao. Ia menjelaskan bahwa pengacara hanyalah menjalankan profesi dan siapa yang diwakili bukanlah sikap pribadi pengacara. Kemenangan atau kekalahan dalam kasus tidak bisa dijadikan alasan untuk menghina pekerjaannya. Meskipun demikian istri Dongshan tetap menyindir mereka berdua. Setelah ibu dan anak itu pergi, Kian Heng menyadari bahwa Cheng Yao terluka tetapi Cheng Yao menolak bantuannya. Akhirnya Kian Heng berhasil membalut luka di tangan Cheng Yao sambil berkata bahwa Cheng Yao adalah karyawannya, jika ia terluka maka ia wajib bertanggung jawab. Kemudian Cheng Yao memutuskan untuk mengesampingkan perasaannya dan tidak lagi menjadikan rasa keadilan sebagai alasan utama untuk menerima kasus. Kian Heng menjelaskan alasan dia mengambil kasus King Mei adalah bahwa keadilan tidak hanya satu jenis. Sebagai pengacara mereka harus menjaga keadilan dalam proses hukum untuk membantu memperkuat sistem hukum negara. Keadilan prosedural lebih penting dibandingkan keadilan substantif karena itu adalah keadilan yang terlihat. Cheng Yao bertanya kenapa Kian Heng selalu memilih kasus kontroversial. Lalu Kian Heng pun menjelaskan bahwa hukum selalu melindungi hak-hak dasar dan martabat setiap orang, tidak peduli baik atau buruk, tak ada bedanya. Cheng Yao akhirnya bisa menerima penjelasan ini dan merasa bangga bisa menjadi asisten pengacara Kian Heng yang punya wawasan yang luas terkait masalah hukum. Selama beberapa hari tinggal di villa, Kian Heng kesulitan tidur dan sering terjaga. Agar bisa kembali ke rumahnya, dia berpura-pura mencari pulpen pada pukul 2 dini hari dan mengetuk pintu, namun setelah mencari dari pukul 2 hingga pukul 3 dia merasa sangat lelah. "Kau pasti sangat lelah," ujar Cheng Yao. "Iya, memang lelah," jawab Kian Heng. "Besok pagi aku ada rapat." Mengemudi di larut malam juga tidak aman, tambahnya. Cheng Yao yang sudah mengantisipasi hal ini pun berkata, "Saya sudah memesan sopir untukmu, bos." Kian Heng pun terdiam merasa jengkel namun tidak bisa mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya sehingga akhirnya pergi dengan perasaan kecewa. Keesokan harinya, untuk menutupi lingkaran hitam di matanya, Kian Heng mengenakan kacamata hitam saat bekerja. Setelah selesai rapat dan semua orang sudah meninggalkan ruangan, barulah dia melepaskan kacamatanya, namun tanpa diduga Cheng Yao kembali lagi. Cheng Yao langsung melihat lingkaran hitam di mata bosnya. Dan akhirnya menyadari bahwa bosnya sebenarnya ingin menginap di rumahnya semalam tetapi merasa malu untuk mengatakannya. Betapa kuatnya rasa harga diri bosnya, Cheng Yao memutuskan untuk mengundang Kian Heng untuk tinggal di rumahnya. Kian Heng berharap Cheng Yao akan mengatakannya dengan jelas, menunggu dengan penuh harap, namun tiba-tiba ada rekan kerja yang masuk membuat momen itu terganggu. Saat makan bersama dengan tim kecil, seorang rekan menerima telepon yang memberitahu bahwa King Mei telah melahirkan prematur. Dan anak yang dilahirkan diagnosis menderita cerebral palsy. Kakek Dong merasa sangat menyesal dan ingin menarik kembali hasil tes DNA, tetapi putusan sudah sah dan tidak bisa dirubah lagi. Semua orang merasa sedih dengan ini, bingung siapa yang sebenarnya lebih menyedihkan dalam situasi ini. Malam harinya Kian Heng kembali ke rumah Cheng Yao dan memberitahu bahwa mereka akan bepergian bersama besok untuk menangani kasus perselisihan pengelolaan dana keluarga. Saat makan, Cheng Yao sengaja menyalakan film horor tetapi malah dirinya sendiri yang ketakutan.
Kemudian Qian Heng meminta untuk menginap karena rumah Cheng Yao dekat dengan bandara. Cheng Yao terpaksa menerima karena jika tidak Qian Heng akan mengajak Bo Urui ataupun Yu Fei untuk mendampinginya menangani kasus tersebut. Saat mau tidur tiba-tiba listrik mati yang membuat Cheng Yao ketakutan. Karena panik ia pun berlari dan mengetuk pintu kamar Qian Heng dan berpura-pura ada hal penting yang ingin dia tanyakan. Dalam suasana larut malam Qian Heng khawatir Cheng Yao mungkin tertarik pada dirinya tetapi melihat betapa ketakutannya Cheng Yao, ia pun membiarkannya masuk ke kamarnya. Dengan serius ia mulai menjelaskan beberapa pengetahuan profesional. Cheng Yao yang terpana oleh wajah tampan Qian Heng menjadi semakin tidak fokus. Ia bahkan tanpa sengaja menjatuhkan ponselnya ke lantai. Dan saat Qian Heng mengangkatnya dia menemukan nama panggilan untuk dirinya di ponsel Cheng Yao yaitu si bodoh besar yang membuatnya langsung marah dan mengusir Cheng Yao namun Cheng Yao tetap tidak mau pergi dan akhirnya mengaku bahwa dia takut pada kegelapan dan hantu. Qian Heng akhirnya mengalah lagi dan membiarkan Cheng Yao tidur di lantai kamarnya. Malam itu mereka berdua berbincang. Qian Heng menceritakan kesulitan yang ia hadapi saat awal memulai karirnya. Sementara Cheng Yao menceritakan alasan awalnya ingin menjadi pengacara yaitu untuk mengalahkan mantan suami kakaknya yaitu pengacara Deng Ming dan menuntut keadilan bagi kakaknya. Qian Heng pun memberikan semangat bahwa meskipun mengalahkan dirinya adalah hal yang sangat sulit tetapi Cheng Yao pasti bisa mengalahkan pengacara Deng Ming.